Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arido Walimuda dengan NIM akhir 049 dan juga beserta teman saya Reni Ulia Putri dengan NIM akhir 055. Kami dari kelas RB di sini akan menjelaskan terkait perhitungan plat lantai pada mata kuliah struktur beton, yang dimana untuk perhitungan yang akan kami jelaskan, yang pertama yaitu data bahan struktur, yang kedua ada data plat lantai, yang ketiga ada beban plat lantai, selanjutnya ada penulangan plat, dan yang terakhir ada kontrol lendutan plat. Langsung saja untuk penjelasan yang pertama, yaitu data bahan struktur. Kuat tekan beton FC Aksen sama dengan 20 MPa, dan untuk tegangan leleh baja untuk tulangan lentur EV sama dengan 400 MPa. Dan yang selanjutnya itu data plat lantai. Untuk panjang bentang plat arah X, LX sama dengan 3,50 meter, dan untuk panjang bentang plat arah Y yaitu LY sama dengan 4,50 meter, dan untuk tebal plat lantai H adalah 200 mm. Dan untuk koefisien momen plat untuk LY dibagi LX sama dengan 1,29, dan itu koefisien. Selanjutnya yaitu untuk diameter tulangan yang digunakan dan juga tebal bersih selimut beton, yang mana untuk radiannya yaitu 6 mm dan untuk TS yaitu 20 mm. Selanjutnya adalah beban plat lantai. Yang pertama yaitu beban mati, yang dimana di sini ada 4 jenis beban mati. Yang pertama berat sendiri plat lantai. Untuk berat satuannya yaitu 24,0 dan tebalnya yaitu 0,24, sehingga Q adalah 4.800 kN meter kuadrat. Dan untuk berat finishing lantai yaitu berat satuannya 22, tebalnya 0,05, dan Q-nya 1000,100. Dan untuk jenis beban mati yang ketiga yaitu berat plafon dan rangka, yang dimana 0,2. Dan untuk beban jenis mati yang terakhir yaitu berat instalasi EB, yang mana berat satunya itu 0,5, sehingga total beban mati QD didapat 5.900. Selanjutnya yaitu beban hidup, yang dimana beban hidup pada lantai bangunan adalah 250 kg meter kuadrat KL-nya, sehingga didapat 2,5 kN meter kuadrat. Dan yang ketiga yaitu beban rencana terfaktor, yang didapat beban rencananya yaitu QU sama dengan 1,2 dikali QD ditambah 1,6 dikali QL, sehingga didapat 11.080 kN meter kuadrat. Untuk momen plat akibat beban terfaktor, di sini ada momen lapangan arah X, yang dimana didapatkan 8.687 kN mm. Momen lapangan arah Y didapat 3.800, momen tumpuan arah X didapat 2,715, dan untuk tumpuan arah Y yaitu 7,601, dan MU didapat 2.715 kN meter. Dan untuk penulangan plat di sini untuk FC Aksen yaitu kurang dari 30 MPa, dan untuk FC Aksen didapat kurang lebih besar dari 30 MPa, sehingga untuk beta 1 yaitu 0,85, untuk beta 1 sama dengan 0,85 dikurang 0,85
85 dikali FC aksen dikurang 30 dibagi 7 sehingga hasil dari beta 1 itu sendiri 0,85. Dan untuk rho B sama dengan beta 1 dikali 0,85 dikali FC aksen dibagi FY dikali 600 dibagi 600 ditambah FY sehingga didapat 0,0217. Dan untuk faktor tahanan momen maksimum Rmax yaitu 0,75 dikali rho B dikali FY dikali 1 dikurang setengah dikali 0,75 dikali rho B dikali FY dikali 0,85 kali FC aksen sehingga didapatnya yaitu 5,2589 dan untuk radiannya yaitu 0,80 untuk faktor reduksi kekuatan lentor. Dan jarak tulangan terhadap sisi luar beton DS sama dengan TS ditambah radian 2 sehingga didapat 23,0 mm. Dan untuk tebal efektif plat lantai D sama dengan A dikurang DS sehingga didapat 177 mm. Dan untuk ditinjau plat lantai selebar 1 meter sehingga B didapat 1000 mm. Dan untuk momen nominal rencana MN sama dengan FU dibagi radian sama dengan 3.353 kN. Dan untuk faktor tahanan momen Rn sama dengan Mn dikali 10 pangkat min 6 dibagi B kali D kuadrat sehingga untuk faktor tahanan momen didapatkan 0,10831 sehingga untuk Rn lebih kecil dari Rmax sehingga hasilnya adalah oke. Untuk rasio tulangan yang diperlukan di sini untuk rho yaitu 0,0003 dan untuk rasio tulangan minimum rho min sama dengan 0,0025 dan untuk rasio tulangan yang digunakan rho sama dengan 0,0025 dan untuk luas tulangan yang diperlukan AS sama dengan rho dikali B dikali D sama dengan 443 mm kuadrat dan jarak tulangan yang diperlukan S sama dengan Pi dibagi 4 dikali radian 2 dikali B dikali AS sama dengan 64 mm dan untuk jarak tulangan maksimum Smax yaitu 2 dikali H sehingga didapat 400 mm dan untuk jarak tulangan maksimum Smax didapat 200 mm dan jarak sengkang yang harus digunakan S yaitu 64 mm dan diambil jarak sengkangnya yaitu 60 mm sehingga digunakan tulangan radian 6 dikurang 250. Luas tulangan terpakai sehingga untuk AS didapat hasilnya yaitu 113 mm kuadrat. Dan yang terakhir yaitu kontrol lendutan plat. Di sini untuk kontrol lendutan plat yaitu untuk modulus elastis betonnya EC yaitu 4700 dikali akar FC aksen sama dengan 21019 MPa dan untuk modul elastis baja tulangan ES dapat 2,00 E ditambah 0,5 MPa dan untuk beban merata Q sama dengan QD ditambah QL sehingga hasilnya yaitu 8.400 Newton milimeter. Sedangkan untuk panjang bentang plat LX didapatkan hasilnya 3.500 mm. Batas lendutan maksimum yang diizinkan rumusnya itu LX dibagi 240 sehingga didapatkan hasilnya 14.583 mm. Dan untuk momen inersia bruto penapang plat didapatkan 66,67 mm kubik. Dan untuk modulus keruntuhan lentur beton FR didapat
rumusnya 0,7 dikali akar Fc aksen sama dengan 3,13049 MPa. Dan untuk nilai perbandingan modulus elastis N sama dengan ES dibagi EC sehingga didapat hasilnya 9,52. Dan untuk jarak garis netral terhadap sisi atas beton C sama dengan N dikali AS dibagi B didapatkan hasilnya 1,076 mm. Selanjutnya untuk momen inersia penampang retak yang ditransformasikan ke beton didapatkan 3330 mm pangkat 4 dan YT sama dengan rumusnya H dibagi 2 yaitu 100 mm dan MC. Untuk momen retak MCR sama dengan FR dikali LG dibagi YT sama dengan 208696 Newton mm. Dan untuk inersia efektif untuk perhitungan lendutan didapat 273.876 mm pangkat 4 dan lendutan elastis seketika akibat beban mati dan beban hidup yaitu 0,285 mm dan untuk rasio tulangan selap lantai Rho sama dengan AS dibagi B dikali D sehingga didapat 0,0006. Dan untuk faktor ketergantungan waktu beban mati dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun didapat untuk lambdanya sendiri 1,9381. Dan untuk lendutan jangka panjang akibat terangkat dan susut didapat 0,553 mm dan untuk lendutan total didapat 0,838 mm sehingga untuk lendutan totalnya yaitu aman. Dan di sini ada beberapa tabel. Yang pertama yaitu tabel untuk momen plat persegi akibat beban merata kondisi tumpuan bebas dan menerus atau terjepit elastis, di mana ada kondisi plat, ada nilai momen plat, dan juga perbandingan LY dan LX. Seperti pada tabel. Dan yang tabel kedua yaitu untuk menghitung momen plat persegi akibat beban merata kondisi tumpuan bebas dan terjepit penuh, yang dimana ada kondisi plat, ada nilai momen plat, dan juga perbandingan LY/LX. Mungkin sekian yang dapat kami jelaskan terkait perhitungan plat lantai pada mata kuliah tugas besar struktur beton. Apabila ada yang kurang jelas dan salah kata mohon untuk dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.